Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh, terus Mars jatuh. Tentu Allah mampu. Atau dari bawah, misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu, menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisi hotil jasmi. Dengan sifat kepastian kayak warahmati wasiat kulas itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi azab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan, ya benar-benar. Pernah ada yang ngitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau azab itu ada siklusnya yang ekstrim loh ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisi hotil jasmi dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata barabbukum ala nafsi rahmah, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan tidak harus melakukan, tapi tetap potensi melakukan. Itu jenis qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba? Misalnya qul aro'aitum, diulang-ulang. Misalnya diulang ya, semurut saja misalnya apa? Wa asirru qawlakum wa innahu alimun bi dzati sudur ala ya'lamu khalaqa wa walladzi ja'ala samsuma amintum man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamun. Sebagian ayat qul ara'aitakum dan sebagainya. Kadang kan qul ara'aitakum in atakum adabuhu qul ara'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini, coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Adab bagi seorang mubaligh misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan, kan yang langsung jatuh misalnya. Karena itu ya siksa kan terus nggak laku. Atau salah omong lala terus jadi dibully kan. Apalagi atau salah undangan. Ada mubaligh datang di undangan HTI kan langsung NU nggak mau ngundang misalnya. Salah undangan macam-macam tuh. Tapi nawang keramat itu bebas hambatan. Lala rapi keramat itu jauh keramat. Nah ini rumah tenan ya. Kalau pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran ya. Nak rahmat itu mesti sihotul jasmi. Apa sihot pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis sihotul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya ngendikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu. Cuma tetap diredaksikan potensi. Bisa ya, bisa tidak. Makanya Allah ngeredaksino aamin tuman fisama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur. Tamur itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injek ini bisa likuifaksi terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja, tapi ada angin bandang. Fayursila alaikum qasifam minar rih fayurikokum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa, terus sudah kamu di darat tapi fayurikokum bima kafartum. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main. Karena tadi ketika tanya saya, Pak, masalah gempa itu gimana? Saya jawab tadi, sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Itu tadi fayursila alaikum qasifam minar rih fayurikokum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin. Angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab tuh fayurikokum bima kafartum, kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusannya pangeran. Jangan udah ngajak kafir dewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja, karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, kowe malah goblok yang telulas. Podo-podo maksiat yang Aceh rak maksiat yang Bali le maksiat wong Hollywood le maksiat wong Cina malah komunis. Enggak usah ngomong gitu. Pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, enggak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa.